Santapan Harian Senin 11 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka mata hati dan seluruh jiwa kami untuk menikmati firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 31-39. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat Santapan Harian, pernahkah kita merasa gentar dan takut dalam mengikut Tuhan? Entah itu masalah, pergumulan, kekecewaan, atau semacamnya. Kita begitu khawatir sehingga kita mulai meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan memberi kita bukti akan kasih Allah yang begitu besar. Kasih-Nya terbukti melalui keselamatan yang dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Tak hanya itu, terhadap gugatan iblis, Allah membenarkan umat pilihan-Nya dan Yesus Kristus menjadi pembela bagi mereka. Meski berada dalam bahaya maut, Allah menjamin keselamatan dan kemenangan yang besar bagi umat pilihan-Nya. Inilah kebenarannya, yaitu tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawan Allah. Allah yang telah memilih dan memanggil kita juga menjamin hidup kita, bukan dengan jaminan kekayaan ataupun kesenangan dunia, melainkan jaminan keselamatan yang membawa kita tidak hanya kepada kemenangan, tetapi juga kemuliaan sebagai umat pilihan-Nya di dalam Yesus Kristus. Dalam jaminan ini tidak ada satupun kuasa yang mampu menghalangi kasih Allah, termasuk kuasa dosa. Kita mungkin mengalami penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, atau semacamnya. Namun itu semua tidak akan mampu menghilangkan kasih Allah dari hidup kita. Selama Allah ada di pihak kita, kemenangan sejati sesungguhnya telah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Semua itu tidak akan membuat kita terpuruk, apalagi meninggalkan Tuhan. Justru, semua itu membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Fokus pada penderitaan hanya akan membuat kita sulit untuk melihat Allah yang maha besar dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ingatlah, ada Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih bersama dengan kita. Ia yang telah membuktikan kasih-Nya, Ia juga akan menggenapi janji-Nya. Marilah kita jalani hidup ini bukan dengan apa adanya, tetapi karena adanya Tuhan dalam hidup kita. Peganglah janji Allah dan terimalah jaminan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami karena terlalu berfokus kepada masalah yang kami hadapi setiap hari. Kami tahu Engkau telah menaklukkan dunia dan Engkau lebih besar daripada pencobaan kami. Tolong kami mengalihkan pandangan dan hati kami kepadamu dalam setiap situasi. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.